Di episode Caguan yang ke-6 bulan Maret kemarin, gue sudah coba bahas mengenai betapa di Tiongkok sendiri kemajuan teknologinya sudah tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak sekali pencapaian dari segi penguasaan teknologi mereka yang entah itu pengembangan sendiri, hasil dari kerjasama riset, atau ya kalau yang kita bilang nyontek dari punya orang lain. Tapi di banyak kesempatan kita juga sering diberitahu nih bahwa memodifikasi apa yang orang lain telah lakukan itu sebenarnya adalah bagian dari inovasi. Karena tidak mungkin sebetulnya ada ide yang murni yang bisa menghasilkan suatu karya yang brilian, apalagi terkait dengan teknologi. Misalnya teknologi gadget, itu semua mungkin berawal dari satu merek yang memulai, baru diikuti oleh para pesaing yang kebetulan memodifikasinya sehingga punya nilai-nilai yang lebih nih yang bisa ditawarkan ke pasar. iPhone aja misalnya, dia juga bukan sebetulnya pertama kali yang menawarkan konsep layar sentuh. Kalau jokesnya sebetulnya layar sentuh itu sudah dipakai sama orang Indonesia di warteg-warteg kan. Cukup sentuh aja kita tahu apa yang kita mau dan keluar. Jadi Steve Jobs sama Om Wozniak kayaknya perlu menjadikan merek Apple itu menjadi Apple Bahari. Tapi misalnya teknologi layar sentuh, itu kalau nggak salah yang menjual smartphone pertama kali ya IBM. Itu di tahun 1994 namanya Simon ya. Simon itu nama HP-nya bukan nama orangnya. Dan itu cuma bertahan produknya selama 6 bulan aja. Ini kalau menurut lamannya World Economic Forum di tahun 2018 pernah ada rilis soal itu. Misalnya apalagi mobil listrik deh, coba ya. Itu kalau nggak salah juga bukan kerjaan pabrikan mamang Elon Musk kok yang pertama kali bikin itu. Adalah namanya William Morrison, orang Iowa, nggak jauh dari Bojonggede kan tuh. Dia yang merilis pertama kali mobil dengan penggerak elektrik di tahun 1890-an. Bahkan untuk teknologi penggerak motor listriknya aja udah ada yang pengembangannya sejak tahun 1859. Ya memang ini kata Wikipedia sih, tapi pernah nggak baca ya kan? Kita kadang-kadang cuma kena hype-nya aja sih, jadi seringnya malas untuk coba cari tahu dulu gitu kira-kira awal mulanya bagaimana untuk teknologi-teknologi tadi. Apalagi ini yang berkaitan dengan teknologi ya teman-teman, di mana-mana kita juga semua tahu bahwa teknologi itu egaliter, dia nggak mandang suku, ras, agama, apalagi golongan. Kalau memang digeluti, dipelajari, diteliti dengan segenap kemampuan, daya pikir, ya pasti gagalnya ada, suksesnya juga ada nanti. Banyaklah ahli-ahli yang mau itu dari zaman para peneliti Islam atau misalnya Renaissance gitu kan, atau setelahnya. Itu kan mereka waktu pertama-tama kali trial and error pasti tidak berhasil. Misalnya aja Da Vinci. Ya kalau kita lihat dia sebetulnya itu apa sih, ya kan? Pelukis juga, saintis juga, pematung juga, tapi arsitek dan engineer juga. Tapi ya itu terkadang juga kita kalau kita lihat justru waktu teknologi sudah sangat canggih kayak sekarang nih, kita jadi apa? Udah jadi orang belum? Produktivitas makin naik atau malah makin turun nih? Kadang-kadang lulunya juga sih yang pada terenakan sama teknologi. Ada teknologi bagus malah buat bahan gibah, malah buat ngejulitin orang misalnya. Berarti kita sendiri yang kayaknya nggak butuh teknologi kan. Di episode ke-6 Caguan kemarin gue sempat ada bahas sedikit soal teknologi antariksa. Ya makin kesini memang perkembangan sains dan teknologi terkait dengan perlombaan keantariksaan juga semakin menarik ya. Kita bahas Indonesianya aja dulu deh. Karena biar kita juga tahu kira-kira seberapa besar usaha yang harus kita lakukan sehingga pencapaian teknologi keantariksaan Indonesia juga paling tidak bisa sejajar dengan negara-negara tetangga, baru misalnya sejajar dengan Tiongkok, Rusia, maupun US atau Amerika Serikat. Indonesia sendiri sudah membentuk sebuah lembaga yang memang dikhususkan untuk membidangi hal-hal yang berkaitan dengan keantariksaan, teknologi penerbangan, roket dan satelit, dan lain sebagainya yang spesifik di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau singkatannya LAPAN. LAPAN sendiri sudah berdiri sejak tahun 1963 melalui Kepres nomor 236. Bayangkan tahun segitu loh. Padahal misalnya Malaysia dan Thailand mereka baru resmi punya badan antariksanya di tahun 2002. Tiongkok sendiri misalnya juga baru punya di tahun 1993. Kalau NASA sendiri ya sudah lebih lama kira-kira ya tahun 1958. Artinya sebetulnya cita-cita dan visi para ilmuwan yang pada waktu itu Bung Karno terkait dengan Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi keantariksaan bisa dibilang cukup luar biasa bukan?
Dengan banyaknya isu seperti ekonomi, gejolak politik pada waktu itu, administrasi pemerintahan, kemiskinan, dan isu-isu sosial lainnya di Indonesia, tapi Bung Karno mengeluarkan kepres itu bisa dibilang sedini mungkin. Hanya memang dalam perkembangannya ya mungkin agak kurang greget gitu ya. Memang kalau kita bicara lembaga seperti Lapan, cakupan kerjanya luas banget gitu ya. Dari hal yang berkenaan dengan penelitian murni, penginderaan jarak jauh, pengembangan teknologi roket, pengembangan teknologi pertahanan, sampai hal-hal yang berkaitan dengan modifikasi cuaca dan kebencanaan juga menjadi gawangan dari Lapan itu sendiri. Dan tentu dalam prakteknya, Lapan juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari akademik, atau kelompok atau lembaga pemerintah yang lain, hingga jajaran TNI. Dalam dokumen Renstra, Lapan tahun 2020 sampai 2024, kita bisa melihat bahwa sudah banyak hal yang sebetulnya Lapan itu lakukan. Dalam hal pengembangan roket, pesawat nirawak, hingga bagaimana kerjasama dan akuisisi satelit-satelit yang notabene-nya punya agensi antariksa asing juga ada di situ, di dokumennya. Dalam dokumen Renstra tersebut juga sudah dituliskan nih 8 poin hambatan dan permasalahan penyelenggaraan penerbangan dan antariksa nasional. Ada hal-hal yang sifatnya ketiadaan regulasi dalam negeri, misalnya ada yang terkait dengan ketergantungan pada bahan baku yang sampai saat ini juga masih harus impor. Juga terkait dengan masalah sulitnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun, dari segi persepsi masyarakat terhadap kebidangan astronomi serta penguasaan teknologi antariksa di Indonesia sendiri juga mungkin ya masih kurang ya. Padahal menurut GNFI, Indonesia sudah punya 6 observatori dan planetarium yang diharapkan sebenarnya bisa menumbuhkan minat sedini mungkin terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu astronomi dan keantariksaan. Kalau gue sih menyarankan perbanyak aja badan atau lembaga negara bidang astronomi dan keantariksaan dengan status pekerjaan PNS. Pasti banyak orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk jadi PNS bidang itu kan. Menariknya, menurut jurnal yang ditulis oleh Yanuar Reza Wardana dan Ika Riswanti Putranti dari Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro, para penulis membahas terkait dengan investasi bandara angkasa atau spaceport dalam mewujudkan Indonesia sebagai spacefaring nation, studi kasus kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Panjang banget judulnya. Di jurnal itu ditulis bahwa, dan gue sendiri baru tahu nih soal ini, serius, Indonesia dan Tiongkok pada Oktober tahun 2013 setuju menandatangani perjanjian kerjasama tentang eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa untuk tujuan damai. Agak panjang ya perjanjiannya ya, memang itu pas masih zaman SBY juga gitu kan ditekennya. Masih menurut jurnal itu, sebetulnya kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam hal keantariksaan bisa dibilang sudah secara resmi terhubung, yaitu ketika didirikannya APSCO, Asia Pacific Space Cooperation Organization. Negara-negara yang terhimpun di situ ada 8, Indonesia, Tiongkok, Thailand, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Bangladesh. Ini kayaknya organisasi pokoknya anti-US club deh pokoknya. HQ-nya aja ada di Beijing. Ini gue juga pribadi baru tahu loh ya. Tiongkok sendiri juga tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan stasiun peluncuran roket seperti di Biak atau di Morotai. Namun kayaknya kalau program penentuan ini masih ya tunggu dari political will elit ya. Kalau tidak ada political will memang agak sulit untuk merealisasikan sesuatu, apalagi industri keantariksaan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kembali soal Caguan episode 6 yang lalu, gue udah menyampaikan bahwa Tiongkok sendiri sudah pernah melakukan peluncuran roket sebanyak 407 peluncuran. Sekarang malah udah 425 peluncuran dengan tingkat kesuksesan sebesar 95,8%. Itu kalau menurut Wikipedia, kalau kita bisa cek rata-rata yang diluncurkan adalah satelit komunikasi, navigasi, cuaca, dan untuk penginderaan bumi. Karena Tiongkok sendiri masih dalam progres pembangunan yang tanpa henti dan memiliki cakupan wilayah daratan yang sangat luas, tentu membutuhkan penginderaan yang sangat banyak. Dengan pendirian yang mengedepankan kemandirian industrinya, banyak dari industri keantariksaan Tiongkok merupakan hasil pengembangan dalam negeri mereka sendiri, khususnya untuk keluarga roket dengan nama Long March. Pun berbagai macam satelit orbit rendah juga bisa dibuat sendiri secara domestik oleh mereka. Walaupun mereka juga tentu memiliki tujuan untuk tidak hanya produksi kan, tapi juga menjual ke negara-negara yang memerlukan produk teknologi antariksa dengan harga yang lebih terjangkau.
Cita-cita Tiongkok untuk memiliki stasiun luar angkasanya sendiri juga dicanangkan dapat bisa efektif dipakai pada akhir tahun 2022 ini loh. Menurut beragam pemberitaan baik itu dari Xinhua atau CGTN misalnya, berkali-kali Tiongkok juga menegaskan bahwa stasiun luar angkasa yang mereka kasih nama Tiangong itu juga akan dikerjakan bersama-sama para partner lembaga antariksa dari negara-negara lain. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kalau udah siap ada astronot asal Indonesia yang bisa berpartisipasi pada program stasiun luar angkasa Tiangong itu. Lalu, perencanaan mereka untuk menggunakan roket daur ulang seperti SpaceX juga sedang dalam proses pengembangan dalam negeri mereka sendiri. Tahapan-tahapan untuk mengembangkan teknologi probe atau penjelajah planet, apakah itu ke bulan, Mars, atau yang lainnya juga tidak kalah penting, sedang dikembangkan juga oleh Tiongkok. Tapi ya tentu kalau terkait dengan stereotip barang-barang asal Tiongkok itu yang begini, begitu gitu kan itu pasti ada. Tapi itu pun juga umumnya misalnya dari US sendiri sering karena gagal bersaing, maka pelabelan macam-macam dihembuskan. Seperti misalnya kasus Huawei yang diisukan bahwa perangkat mereka memiliki komponen penyadap. Atau ketika dulu akhir tahun 2019 BTS atau menara seluler yang menggunakan komponen Huawei diisukan dapat menyebabkan kanker nih di UK gitu beritanya. Padahal Huawei pada waktu itu menjadi pionir untuk menguji coba teknologi 5G yang saat ini ya sebenarnya sudah lebih umum. Sampai-sampai ada tower Huawei yang dibakar karena ada isu hoax tersebut ya kan. Atau misalnya lagi, NASA sendiri sampai saat ini belum mau bekerja sama dengan CNSA, Badan Antariksanya Tiongkok. Isu seperti bahwa Tiongkok akan menjajah bulan juga kerap dihembuskan sama mereka. Atau ya terkait dengan bahwa kualitas produk antariksa Tiongkok tidak layak untuk digunakan dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya dapat menjadi refleksi negara-negara berkembang lain seperti ya Indonesia tatkala akan gaspol nih untuk pengembangan teknologi dalam negeri sendiri. Jangan sampai dihembuskan isu yang macam-macam ya kan, yang kayak tadi itu. Misal aja teknologi biodiesel kan, banyak dari negara Eropa yang nyinyir banget deh terkait dengan teknologi itu. Hanya karena mereka tidak mau pasokan minyak nabati non sawit terganggu oleh murahnya harga sawit asal Indonesia dan Malaysia. Padahal kalau pengembangan biodiesel bisa sampai tahapan praktis, tentu Indonesia bisa sedikit terlepas dari ketergantungan sebagai net importir minyak dunia seperti yang kita tahu. Tapi itu untuk industri sawit ya teman-teman. Indonesia sendiri sebagai salah satu pemain lama baik itu dalam aspek riset, pengembangan, rekayasa keantariksaan, agaknya juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang cengli. Jangan kita yang terus ngedeketin satu perusahaan di luar sana tuh, tapi dari pihak mereka juga sok jual mahal gitu kan. Apalagi yang lagi rame nih yang mau dituntut sama Twitter karena kasih PHP mereka karena mau beli Twitter habis itu nggak jadi ya, tapi itu urusan lain ya kan. Menurut gue bottom line-nya kepentingan nasional harus menjadi prioritas karena menurut artikel di CNBC bulan Mei lalu nilai ekonomi untuk industri keantariksaan global pada tahun 2020 sudah mencapai 424 miliar USD dan akan mencapai 1 triliun USD pada tahun 2040 nih. Dengan kue yang sebegitu besar tentu Indonesia juga harus kecipratan paling enggak berapa juta USD dulu deh ya kan. Kalau memang belum mampu sendiri, kan bisa kerjasama dengan platform-platform kerjasama keantariksaan yang sudah ada. Atau misalnya bentuk aliansi baru yang sebetulnya lebih preferable, nggak ada salahnya juga. Tentu dengan geostrategi dan geoekonomi Indonesia harus bisa diarahkan sehingga apakah itu yang berkaitan dengan kebijakan, pematangan rencana strategisnya atau kesiapan pentahelix dalam industri keantariksaan dapat sebisa mungkin membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia secara luas. Lapan sendiri dalam hal ini juga memiliki pegangan Perpres nomor 45 tahun 2017 tentang rencana induk penyelenggaraan keantariksaan tahun 2016 sampai 2040 sehingga tinggal bagaimana perencanaan-perencanaan yang paripurna itu tidak hanya habis memakan tinta aja bukan. Berlayar jauh sampai Mikronesia, itulah cita-cita pengelana samudra, terus maju Indonesia, industri antariksa untuk kemakmuran bangsa. Gue Fathan Sembiring dari Serikat Alumni dan Kerjasama Tiongkok Indonesia untuk Asumsiko.